Dalam rekah lembah takdir, segala yang mustahil akan sirna menjadi niscaya. Seperti kehidupan Jody kala menapaki masa remaja, di mana ia bersua sebuah keajaiban yang kelak mengubah hidupnya. Jody akhirnya terbang ke negeri Paman Sam untuk menimba kuliah di sana. Hanya pada waktu saya sekolah di Amerika, saya tinggal di keluarga yang punya kekuatan ekonomi. Para orang bilang the old money gitu ya. Ya saya belajar aja sedikit mengenai pelajaran di dalam merchantilism, corporation. Ya kalau orang anak-anak sekarang MBA lah seperti itu. Master Business Administration itu kan formalitasnya, tapi kita belajar culture-nya. Jadi saya pikir, saya kayak ada falsafat Maslow. Saya pikir orang tuh harus kuat aja dulu, basic of need-nya. Punya sandang, pangan, papan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan baru mikir untuk orang lain, keluarga besarnya yaitu bangsanya. Tapi dari pelajaran yang saya dapat itu ya, misalkan saja saya kalau lagi summer gitu, dia dijajarin bagaimana bertemu dengan para senator. Saya ingat sekali seorang senator yang sangat terkenal, misalkan ya Barry Goldwater. Tapi saya juga bergaul bukan hanya yang sombong kayak istilahnya dulu bourgeoisie ya, yang lebih tidak, tapi saya dididik bergaul. Saya oleh keluarga itu tinggal ke Arizona di daerah American Indian, bayangin. Melihat suku yang saya kagumin, suku Indian. Karya-karya seninya itu luar biasa. Tapi juga ada yang dulu di film Cowboy suku Indian yang dulunya terkenal kepahlawanannya, keberanian Apache gitu. Waktu saya lihat tuh sedih juga. Wah kok banyak jadi gitu ya, misalkan suka minum alkohol. Dia membuktikan dirinya bahwa dia manusia. Ketika dia bergaul dengan kelompok high jet set ya dia sesuai dengan porsi ya dia bisa kemana-mana gitu kan. Tapi ketika dia bergaul dengan kata masyarakat bawah sampai proletar sekalipun ya dia sebagai proletar gitu kan, nggak pandang bulu, nggak membeda-bedakan gitu. Jadi akhirnya kami di kantor Takwa menganggap perilaku itu sebagai perilaku yang tidak simpatik lah ya kan. Dia tidak membeda-bedakan. Saya pikir karena basicnya bergaul kemana aja, bahkan sama orang-orang yang di level yang di bawah pun dia bisa bergaul gitu, bisa berteman gitu. Rindu keluarga dan rindu tanah air mendera Jody saat dirinya tinggal di Amerika. Belakangan, rindu yang menggelegak itu membawa Jody sebagai petarung nasib untuk menekuni bisnis minyak. Nah di situ keluarga tempat saya bernaung sendiri memang keluarga yang ada hubungannya dengan minyak. Sampai punya link yang di Texas, itu aja. Tapi saya nggak pernah nyampurin oil bisnisnya, teman saya banyak belajar. Oh seperti itu ya eksplorasi minyak. Oh seperti itu ya memproses produksi minyak. Seperti itu ya memasarkan minyak. Saya ingin belajar mengangkat minyak aja, mentransportasi minyak. Di dunia bisnis memang untuk oil and gas, Mas Jody itu dengan setunya dia punya transportation shipping untuk oil and gas. Terus kemudian diakuisisi perusahaan mobil Lamborghini. Kemudian anak-anak sekarang cuma pakai mobil Lamborghini, kalau dia punya perusahaannya dulu. Sebenarnya orang hebat banget. Aroma berbisnis yang tengah digeluti tak membuat Jody menjauh dari seni. Sebaliknya, ia terus merajang asa bermusik di tengah riuh kota New York. Jody makin jatuh hati pada musik saat dirinya menonton konser gitaris blues Jimi Hendrix. Di saat bersamaan, Tuhan mengirimkan seorang sahabat bernama David Bowie untuk menemaninya merajut impian nada. Dulu saya main gitar akustik. Begitu lihat Jimi Hendrix main di Woodstock, berani mau beli gitar. Sampai ini hari saya main gitar rock. Ya kalau sendirian saya kadang-kadang main clean.
sound saya main yang agak jazzy, bahkan saya awalnya senar 6, senar 7, sekarang saya punya gitar yang senar 8. Jadi saya melihat seniman musik Amerika, beruntung saya ketemu dengan David Bowie, saya ajak ke Solo, di rumah saya, ya. David Bowie cinta sama Indonesia, waktu dia bikin lagu Don't Let Me Down itu, yang ada di YouTube, bahasa Indonesianya ada, saya itu bantu dia translate-nya nyanyi dengan bahasa Indonesia. Aku jadi instrukturnya David Bowie bahasa Indonesia. Pengalaman menarik itu. Beruntung juga saya ketemu Mick Jagger. Jadi dia memang sama Mick Jagger, sama David Bowie, Julia Robert emang berteman. Kita juga mikir bagaimana sih caranya dia bisa, kan dia lama di sana, dia hidup di kaum yang memang sosiality di sana. Tapi udah lama saya nggak ketemu dia, orang terkenal begitu. Udah lama, hampir 10 tahun. Apa dia masih ingat? Mereka orang-orang terkenal itu kalau ketemu, kayak kemarin Eric Bennett. You remember me, Eric? Waktu ketemu perkali, of course I remember you. Dan kita bergaul lagi. Musik dan menimba ilmu bisnis bertaut erat, berdekapan bagai sahabat. Di saat itulah Jody tersadar akan waktu yang telah habis. Saat dimana ia harus pulang ke Indonesia seraya menggenggam 2 titel sarjana untuk didharma baktikan pada negerinya. Dan saya melihat di Indonesia tantangannya luar biasa. Pada waktu mau masuk itu, masuk perkapalan itu hanya transportasi ngangkut minyaknya. Saya punya pengalaman menarik, pertama kali mulai itu. Ketemu Pak Harto, beliau pakai sarung nih Pak Harto. Ditanya mau apa, ya saya cerita tadi, Pak, minyak di Indonesia masih diangkut oleh kapal-kapal asing. Saya ingin mulai belajar masuk itu. Beliau bilang begini, ya kamu boleh, bagus, jangan sampai rambut saya tambah uban lebih banyak. Ada sih gitu. Karena ini Ibnu sedang menghadapi guncangan ini, jadi bikin rencana yang baik. Sudah, kalau udah bikin baik, diusulkan dia ikut tender gitu. Terus enggak, oh saya enggak, begitu Pak, betul-betul. Masih anak-anak itu, masih belum umur 30. Gitu. Itu saya mulai tahun 74, mulai perkapalan. Mulai kapal kecil tankernya, tanker yang kecil yang 5.000 deadweight ton gitu. Lady Balena cari kapal, sampai kapalnya tua dipotong masukin jadi rumpon mancing. Terus saya sampai bangun kapal yang gede, sampai kapal tanker yang besar akhirnya tender. Walaupun saya sama Putra Pak Harto tender, ya menang juga tendernya. Jadi harus harga yang termurah kan, nggak mungkin harga nggak termurah menang. Sampai saya punya perkapalan, saya harus belajar perdagangan minyaknya seperti apa. Tapi Indonesia masih ekspor minyak. Mimpi tak selamanya indah, dan rencana matang terkadang bertolak belakang dengan kenyataan. Jody merasakan hal itu manakala bisnis minyaknya diterpa badai masalah. Sang pangeran tak mau terseret dalam permainan curang. Ia memilih kehilangan segala laba ketimbang menafikan beningnya kejujuran. Begitu Indonesia udah mulai kekurangan minyak, mulai importnya saya nggak bisnis lagi. Saya nggak dari bisnis minyak, tapi minyaknya nyuplai ke Pertamina. Karena buat apa? Pertamina mensubsidi. Kalau saya dari untung dari subsidi itu, berarti saya nanti urusannya sama KPK dong gitu. Jadi udahlah, mending saya isi waktu saya dengan yang lain gitu. Saya nggak ikut partai apapun, tapi saya belajar ideologi. Marinisme ini saya bawa ke Amerika, saya belajar kapitalisme, merchantilism, corporate saya bawa ke Jepang. Saya belajar Saibatsu Karainsan, Mitsui Corporation apa, Mitsubishi Ito, Mitsui. Karena dulu kan kaum samurai, waktu restorasi Meiji itu merubah kaum samurai menjadi dari warrior menjadi agent of development-nya Jepang. Dan saya ingin orang-orang Indonesia ini
bisa tumbuh dengan culture. Indonesia bisa kuat. Harusnya melebihin Jepang. Kenapa? Punya natural resources, punya human resources. Dia itu orangnya sangat gigih dan ulet ya, pantang menyerah. Di dunia bisnis juga begitu. Ya, di dunia bisnis itu dia selalu berpikir apa ya? Saya dulu sering menyebut dia gitu ya. Dia itu sebenarnya avant-garde di dunia itu. Karena dia berpikir yang orang nggak nyampe, yang orang tidak pikirkan, dia berpikir ya kan berapa langkah ke depan. Dia pernah mengatakan pada saya, yang saya tangkap pada saat itu, dia ingin menjadi seorang industriawan sejati. Ya kan? Dia tidak ingin menjadi kaya karena sebagai komprador, sebagai agen atau sebagai apa gitu. Ini yang membedakan. Ya di situ saya menarik kesimpulan, ya kan, bahwa dia punya rasa, ya kan, apa ya, punya keterpanggilan untuk menjadi pengusaha yang sebenarnya. Karena di kalangan elit sekarang ini rata-rata semua komprador semua kan, Mbak, ya kan, hidup dari komisi. Dan Setiawan Jodi tidak bangga dengan itu. Dia tuh orang yang sangat wawasan sangat luas. Jadi kalau jadi berteman sama dia, siap untuk bicarain A to Z, ya, macam-macam gitu. Kemudian dia juga orang yang saya kira punya taste untuk seni, ya, lukisan. Cinta saya sama Indonesia sama dengan cinta saya dengan musik. Cinta saya dengan musik untuk cinta saya dengan Indonesia. Terus saya juga bikin lagu bukan untuk partai.